Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Nah, di sini kita masih di seri belajar PHP untuk pemula ya teman-teman. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan lingkungan pengembangan untuk aplikasi web kita nanti. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh lagi belajar mengenai PHP, kita akan mempersiapkan dulu ya lingkungan pengembangan atau istilahnya itu kita akan menyiapkan dulu alat yang kita butuhkan ketika kita ingin bekerja dengan PHP. Nah, kenapa kita harus siapkan dulu lingkungan pengembangannya? Karena ketika kita sudah bekerja dengan PHP atau kita ingin membuat website dengan PHP lah ya, itu tidak semudah ketika kita membuat website menggunakan HTML dan CSS. Karena kalau dengan HTML dan CSS, kita tahu bahwa kita bisa dengan mudah menjalankan file HTML itu sendiri ya. Kita tinggal klik, kalau kita menggunakan aplikasi Acode ya teman-teman, kita tinggal klik tanda play yang ada di pojok kanan atas dan sudah file HTML-nya bisa dijalankan. Berbeda dengan PHP, untuk bisa menjalankan file PHP itu sendiri, kita butuh yang namanya web server ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke sana atau kita bahas web server, nah di sini ada hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu ya, yaitu mengenai client side scripting dan server side scripting. Nah, apa itu client side scripting dan server side scripting? Nah, oke, kita mulai dari client side scripting dulu ya teman-teman. Nah, apa itu client side scripting? Client side scripting itu merupakan bahasa pemrograman yang proses pengolahan datanya itu dilakukan atau dijalankan di komputer klien atau pengunjung. Nah, yang dimaksud pengolahan di sini yaitu proses penerjemahan skrip ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia ya. Nah, apa saja bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam client side scripting? Nah, diantaranya yaitu HTML ya, HTML, kemudian CSS, JavaScript, XML, dan lain-lain. Nah, kemudian apa itu server side scripting? Server side scripting merupakan bahasa pemrograman yang proses pengolahan datanya itu terjadi di sisi server ya teman-teman. Nah, kalau client side scripting itu tadi kan proses pengolahan datanya terjadi di sisi klien atau komputer atau perangkat pengunjung ya. Nah, untuk server side scripting ini proses pengolahan datanya itu terjadi sepenuhnya di sisi server. Nah, kemudian setelah datanya itu selesai diolah atau diproses oleh server, kemudian data tersebut dikembalikan lagi ke browser sebagai respon ya untuk ditampilkan kepada user atau pengunjung. Nah, oke ya, jadi gambarannya itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ketika pertama kali user membuka website kita yang tentunya di browser ya. Nah, browser ini dia akan melakukan request ke server. Nah, untuk web server ini macamnya ada banyak ya teman-teman. Di antaranya di sini ada Apache, IIS. Nah, tapi perlu kalian ingat bahwa untuk Apache, IIS dan yang lainnya ini tuh basisnya dia di PC ya atau komputer. Tapi jangan khawatir, untuk di Android atau di HP itu ada juga ya web server. Aplikasinya itu namanya Aweb Server. Kalian bisa download di Play Store ya, atau kalian bisa juga menggunakan aplikasi Termux untuk web servernya. Nah, setelah browser ini melakukan request ke web server, nah kemudian web server ini dia akan mengolah data ya berdasarkan bahasa pemrograman yang kita pakai. Karena bahasa pemrograman yang berjalan di server itu kan ada banyak ya. Di antaranya yaitu di sini ada PHP, kemudian ASP, Ruby, Python, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham atau masih bingung? Oke, gini saja ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum paham atau masih bingung, oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya. Nah, jadi misalkan di sini kita punya website dan di dalam website kita itu misalkan ada script HTML sederhana seperti ini ya. Yang di dalamnya ada tag HTML, tag head, tag body ya. Kemudian di dalam tag body ini ada tag H1 yang tulisannya itu ngoding santai, misalkan seperti ini ya. Nah, di dalam script HTML ini dia itu tidak ada bahasa PHP sama sekali ya. Nah, yang terjadi bagaimana? Nah, yang akan terjadi itu
ketika pertama kali user membuka website kita, dalam hal ini adalah script HTML ini ya teman-teman. Nah, itu yang terjadi adalah web browser ini dia akan melakukan request ke server ya. Kemudian server ini dia akan mengecek atau kalau tadi saya jelaskan akan mengolah data ya. Akan mengecek ada nggak di dalam script HTML ini bahasa PHP. Nah, kalau tidak ada, server ini dia akan langsung mengembalikan ke user lagi ya sebagai respon. Nah, responnya apa? Nah, berhubung tadi script HTML kita itu ada tag H1. Tag H1 ini kan berfungsi untuk menampilkan teks ke layar ya. Nah, maka responnya ini adalah yaitu tadi tulisan ngoding santai yang akan ditampilkan ke layar. Beda halnya ketika misalkan di dalam script HTML kita ini ada PHP-nya ya. Nah, jadi gini, misalkan sekarang H1-nya ini itu tulisannya kalau kita ubah ya menjadi belajar PHP di channel ngoding santai. Nah, tapi untuk tulisan ngoding santainya ini kita dapat dari PHP ya teman-teman. Nah, yang akan terjadi adalah seperti tadi, web browser ini dia akan melakukan request ke server ya. Nah, setelah server ini memproses atau mengecek ada nggak di dalam script HTML ini PHP misalkan ya, dia akan mencari dan ternyata ketemu script PHP ya. Nah, maka PHP-nya ini dia akan memproses ya. Di sini kan ada tulisan echo. Nah, untuk echo ini di dalam PHP itu berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau menampilkan teks ke layar ya teman-teman. Nah, setelah dicek dan ada PHP, maka yang akan terjadi selanjutnya yaitu PHP ini atau server ini dia akan mengembalikan lagi ke user ya dalam bentuk HTML juga. Itulah kenapa bahasa pemrograman yang berjalan di server itu sulit dicontek ya teman-teman, karena setelah diproses dan dikembalikan lagi ke user itu bentuknya sudah dalam bentuk HTML ya. Jadi misalkan kalau ada website ada PHP-nya misalkan ya, kita lihat source code-nya atau kita view source ya, bahasa pemrograman PHP-nya itu atau script PHP-nya itu tidak akan ditampilkan ya. Yang ditampilkan itu dalam bentuk HTML ya teman-teman. Jadi aman, tidak mudah dicontek ya. Nah, selanjutnya ini perlu teman-teman ketahui juga ya, bahwa untuk bahasa pemrograman server ini juga bisa terhubung ke database. Jadi konten yang ada di dalam website kita itu dinamis ya, sesuai dengan data yang ada di dalam database. Jadi teman-teman, inilah yang disebut dengan lingkungan pengembangannya. Oleh karena itu, sekarang yang kita butuhkan itu bukan hanya web browser dan kode editor saja ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu ada web browser jelas, kemudian kode editor, web server, PHP, dan database. Nah, untuk database ini macam-macamnya itu ada banyak ya. Di antaranya di sini ada MySQL, kemudian SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan install semua yang kita butuhkan ya. Nah, kita akan pakai aplikasi Termux ya teman-teman sebagai web server dan database-nya. Nah, gini, untuk install PHP dan web servernya di channel ini tuh sudah ada tutorialnya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau mengikuti video cara membuat web server dengan aplikasi Termux, silahkan teman-teman kunjungi dulu videonya ya, atau tonton dulu videonya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Tapi untuk teman-teman yang sudah menonton videonya, kalian bisa langsung saja lanjut di video ini ya. Karena kalau saya harus mengulang tutorialnya dari awal di video ini, nanti menurut saya jadi akan lebih lama ya teman-teman. Jadi silahkan kalian tonton dulu video cara membuat web server dengan aplikasi Termux ya di channel ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, jadi di sini saya akan langsung install MariaDB-nya ya atau database-nya. Nah, di sini kita akan pakai DBMS dari MySQL ya teman-teman. Nah, untuk menginstalnya kalian bisa langsung saja ketik pkg install MariaDB ya. Oh ya, tapi sebelum melakukan penginstalan paket di Termux, alangkah baiknya kalian lakukan dulu pkg upgrade dan pkg update dulu ya. Nah, tapi berhubung saya sudah melakukan itu,
Jadi di sini saya akan langsung menginstal MariaDB-nya. Nah, oke, setelah kita ketikkan pkg install MariaDB, kemudian kita bisa enter ya. Nah, ini adalah proses menginstal MariaDB. Nah, jika muncul seperti ini, kita ketikkan saja Y. Di sini kan ada dua pilihan ya, Y atau N, artinya adalah yes or no. Kita pilih yang yes ya, atau Y, kita enter. Nah, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini untuk MariaDB-nya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk mengetes apakah database yang sudah kita install tadi itu sudah bisa digunakan atau belum, nah kita bisa langsung ketikkan saja seperti ini, mysqld underscore save min u, kemudian usernya ya. Untuk user defaultnya itu adalah root ya teman-teman. Tapi nanti kita juga bisa menambahkan user baru ya. Nah, setelah seperti ini, oh ya, ini mysqld, ini Y harusnya ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja enter ya, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya server database-nya sudah dijalankan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bisa melihat semua database-nya, kita bisa seperti ini, kita buka session baru ya. Caranya kita bisa slide saja di pojok bagian atas, bagian kiri ya, kita slide, kemudian kita new session. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat semua database-nya, kita bisa jalankan seperti ini. Kita ketikkan mysql, kemudian min p, min u, kemudian root ya. Ini adalah user. Nah, berhubung tadi kita menjalankan server database-nya itu sebagai root, maka di sini kita juga tuliskan root ya. Kemudian kita enter ya, mysql min p min u root, kita enter. Kemudian untuk password itu defaultnya adalah kosong ya teman-teman. Kita bisa langsung saja enter. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem database-nya ya. Nah, untuk melihat semua database-nya kita bisa ketikkan seperti ini, show databases ya. Kemudian jangan lupa titik koma ya di akhir. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah database-nya ya teman-teman. Di sini ada MySQL, sys, kemudian test. Nah, coba kita lihat database MySQL ya, yang ini. Nah, caranya kita ketikkan saja use, kemudian nama database-nya ini, MySQL, titik koma, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke database MySQL ya. Nah, untuk melihat semua tabel yang ada di dalam database MySQL, kita bisa ketikkan show tables ya, titik koma, kemudian enter. Nah, ini adalah semua tabel yang ada di dalam database MySQL ya. Nah, nanti kita juga bisa membuat database, membuat table melalui PHP MyAdmin ya teman-teman. Tapi itu nantilah ya. Yang penting di sini kita sudah berhasil membuat database ya, atau menginstal database. Oke, karena kita sudah berhasil install database-nya, dan saya anggap kalian juga sudah berhasil menginstal PHP dan sudah tahu cara mengaktifkan atau menjalankan web servernya ya. Nah, jadi sekarang saya akan coba untuk menjalankan web server ya teman-teman. Oke ya, kita buka session baru lagi, kita slide, kemudian new session. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk mengecek versi PHP yang sekarang ya. Karena mungkin nanti kalau teman-teman menonton video ini, versi PHP-nya itu sudah beda ya. Nah, cara untuk mengecek versi PHP, kalian bisa langsung saja ketikkan php min v ya, kita enter.
Nah, sekarang untuk PHP yang terinstall di HP saya ini ada di versi 8.2.8 ya, dengan Zen Engine-nya versi 4.2.8. Nah, untuk menjalankan web servernya kita bisa ketikkan seperti ini ya, php min S. Ingat ya teman-teman, untuk S ini dia pakai huruf kapital ya, atau huruf besar. php min S, kemudian localhost titik 2, kemudian portnya ya. Untuk portnya kita bebas. Di sini kita pakai port 3636 saja lah ya. php min S localhost 3636, kemudian min T slash SD card ya. Oh ya, untuk SD card ini dia itu pakainya penyimpanan internal ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak pakai memori eksternal atau memory card ya. php min S localhost 3636 min T SD card. Kemudian kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini artinya web servernya itu sudah berhasil dijalankan ya. Nah, untuk membukanya kita bisa kunjungi ini localhost 3636 di web browser. Kita copy linknya, kita pilih yang HTTP ini ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita buka web browser ya. Kita pakai Google Chrome ya teman-teman. Kita bisa langsung saja paste link yang sudah kita copy tadi ya, atau kalian bisa langsung saja ketikkan alamat URL-nya di sini. Ketikkan localhost titik 2 3636 ya, atau kalian bisa paste link yang sudah kalian copy dari Termux tadi ya. Seperti ini juga bisa kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Karena memang di dalam penyimpanan internal saya itu belum ada file HTML maupun file PHP ya teman-teman. Nah, jadi yang harus kita lakukan sekarang, kita akan coba untuk membuat file PHP ya. Kita buka kode editor. Di sini saya pakai Acode ya. Kemudian kita buat folder baru dulu ya. Kita buat folder. Caranya kita ke berkas, kemudian kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan ya, yang ini, kemudian tambahkan path, pilih folder. Nah, untuk membuat folder baru kita bisa klik tanda ini ya, kita klik, kemudian kita tuliskan nama foldernya. Nah, di sini saya akan membuat folder dengan nama misalkan PHP dasar seperti ini ya. Kita oke. Kemudian kita klik saja tombol gunakan folder ini. Kita klik, kita izinkan ya. Kemudian kita oke. Dan kita masuk ke folder PHP dasar ya teman-teman. Nah, di sini kita buat berkas baru dengan nama index.php ya. Kita oke. Kemudian kita buka filenya. Nah, di sini ya kita buat kode PHP-nya. Oke, kita akan mulai dari membuat tag PHP dulu ya. Nah, tag PHP itu cara penulisannya itu seperti ini ya. Kita ketikkan tanda lebih kecil dari, kemudian tanda tanya PHP, kemudian tanda tanya lagi, dan terakhir tanda lebih besar dari ya. Nah, di sini di tengah ini adalah tempat untuk menyimpan kode PHP-nya. Oke, di sini kita akan buat dulu tulisan sederhana ya. Misalkan kita ingin menampilkan teks layar. Kita tuliskan echo, kemudian ketik 2. Misalkan di sini hello world ya. Kemudian jangan lupa titik koma di akhir ya, teman-teman. Dan kita coba save. Kita buka browser lagi ya, dan kita arahkan ke file HTML-nya. Berhubung tadi file PHP-nya kita simpan di dalam folder PHP dasar, berarti kita ketikkan dulu di sini PHP dasar, kemudian enter ya. Nah, maka akan muncul tulisan hello world.
Nah, selamat kalian sudah bisa membuat file PHP dan juga menjalankannya dengan web server ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini mengenai lingkungan pengembangan untuk PHP ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video-video berikutnya.